ketika teman-teman kita ada yang mempromosikan produk-produk pupuk organik mereka di grup-grup ya, ini sering terjadi bulian ya. Contohnya itu pupuk umpamanya ya, pupuk Pak Eko atau Bu Asa itu ketika marketingnya mempromosikan di grup ini sering terjadi bulian-bulian dari teman-teman kita yang lain di grup tersebut. Nah, ini mengapa bisa terjadi? Ya, ini sangat disayangkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Anda dan saya sehat selalu. Amin. Oke, sobat-sobatku, kali ini kita akan membahas tentang produk-produk pupuk yang berbasis organik yang sering ditawarkan oleh teman-teman kita di berbagai grup-grup Facebook ya atau grup-grup yang lainnya, yang mana ketika mereka menawarkan pupuk ini, produk mereka banyak terjadi bulian-bulian ya, bulian terhadap produk-produk yang mereka tawarkan. Bulian-bulian yang terjadi terhadap produk-produk organik kawan-kawan kita itu terjadi mungkin karena gaya promosi mereka yang berlebihan, atau mungkin dari segi produk-produk yang mereka tawarkan. Promosi yang berlebihan mungkin saja bisa memicu rasa tidak percaya terhadap para petani ya, karena promosi mereka yang berlebihan ya. Mungkin saja kalau mereka promosi dengan biasa-biasa saja ya, sesuai dengan kondisi realnya, mungkin saja atau dengan gaya mereka promosi dengan cara meyakinkan para petani-petani kita ini dengan ilmu-ilmu yang mumpuni, mungkin saja produk organik mereka mudah diterima oleh kalangan petani ya. Tapi sejatinya mereka tidak salah ya. Istilahnya dari segi produknya, ini adalah produk negeri kita ya, produk anak bangsa ya. Memang sejatinya harus kita dukung ya produk bangsa ini agar ekonomi masyarakat kita bisa terbantu. Jadi kalau menurut saya produk organiknya tidak salah, tapi gaya promosinya mungkin yang agak sedikit melenceng mungkin ya. Tetapi sejatinya ini adalah produk anak bangsa kita yang harus sama-sama kita dukung. Apalagi ini berbahan dasar organik ya, yang sangat ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Malah ini produk organik ini bisa memperbaiki lingkungan yang marginal. Tanah marginal itu menjadi tanah yang produktif. Tetapi saya sendiri juga bertanya-tanya, ini kan organik ini kan unsur yang ada dalamnya itu dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau kita mengaplikasikan ke lapangan, ke lahan kita, ini harus kita aplikasikan dalam jumlah yang banyak ya kan, karena unsur yang ada dalam pupuk organik itu hanya sedikit ya. Berbeda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ini kan sudah ditakar dia sebelum menjadi pupuk kimia itu sudah ditakar berapa persen unsur hara dalamnya, sudah diuji coba, dan unsur kimia itu buatan pabrik itu kan sudah berbagai macam campuran bahan-bahan kimia sebelum terjadinya pupuk kimia itu sendiri. Berbeda dengan pupuk organik yang ini hanya dalam jumlah yang sedikit kandungannya. Nah, kalau kita aplikasikan lapangan, tentunya pupuk organik ini harus kita aplikasikan dalam jumlah yang banyak ya kan. Sementara saya melihat produk-produk mereka ini, kawan-kawan farus kita ini, itu sepertinya dalam jumlah yang sedikit ya, dalam jumlah yang sedikit mereka tawarkan. Aplikasikan ke lapangan itu mereka tawarkan hanya dalam jumlah yang sedikit ya. Begitu kira-kira. Selanjutnya pupuk kimia ini kan
kalau kita dalam jangka lama pemakaiannya ini bisa berakibatkan berdampak buruk bagi lingkungan ya. Salah satunya itu bisa membuat mikroba-mikroba di dalam tanah itu menjadi berkurang jumlahnya, dan bisa juga menjadikan tanah kita semakin keras, tidak remah ya, tidak gembur lagi kalau ini pupuk kimia kita aplikasikan dalam jumlah yang lama ya. Nah, sebenarnya substansinya kalau kita memakai pupuk organik ini baik sebenarnya kan, bisa memperbaiki struktur tanah kita, bisa mengaktifkan kembali mikroba-mikroba yang mati di dalam tanah kita ini, bisa membuat karakter tanah kita menjadi remah dan gembur. Nah, sebenarnya ini pupuk kimia yang ditawarkan oleh kawan-kawan, pupuk organik yang ditawarkan oleh teman-teman kita di berbagai grup ini baik untuk kita aplikasikan sebenarnya ya. Ya, namun mungkin dari gaya mereka yang tidak paham mungkin ya, atau dari gaya promosi mereka yang sangat berlebihan, makanya agak sulit diterima oleh para kalangan petani kita. Semakin lama pemakaian pupuk kimia ini kan juga bisa membuat tanah kita semakin masam ya. Nah, dengan bantuan pupuk organik ini itulah gunanya untuk menetralkan kembali pH tanah kita ya, ini menjadi netral ya, 5,5 atau sampai 6,5 ya, 5,5 sampai 6,5 pH-nya. Istilahnya bisa menjadi penyeimbang keadaan tanah kita ya, menjadi stabil kembali dengan pemakaian pupuk organik ini. Dan ada juga yang bilang pemakaian pupuk kimia ini ya tidak berdampak buruk bagi tanaman, tidak berdampak negatif bagi tanah ya. Memang kalau tidak dia dalam jangka beberapa tahun memang tidak menampakkan dampak negatifnya bagi kita alam ini ya, tapi dia nantinya setelah sekian lama tahun, sekian puluh tahun itu bisa berdampak buruk bagi keadaan alam kita ya. Keseimbangan alam ini istilahnya ini semakin tidak seimbang dengan pemakaian bahan-bahan kimia ini ya, karena kan Tuhan telah menciptakan keseimbangan di dunia ini ya, tentunya harus kita jaga ya, harus kita lindungi. Dengan keseimbangan itu kita haruslah ya, mutlak harusnya untuk memakai bahan-bahan organik sebagai sebagai pencampuran dari pupuk kimia yang kita pakai. Sebenarnya kan dalam pemakaian pupuk ini kita mencari hasil ya, mencari produksi ya. Memang sih di dalam, kalau kita berbicara produksi, kalau kita memakai pupuk kimia ya, pupuk NPK contohnya, pupuk KCL, TSP, urea, memang dia ini fast release, artinya cepat menampakkan efeknya ke tanaman kita ya. Ini bisa langsung diserap oleh tanaman kita dan langsung memberikan nampak hasilnya pada tanaman kita secara langsung ya. Itu mungkin hitungan beberapa hari atau dalam hitungan minggu dia sudah menampakkan hasil dari pemakaian pupuk kimia ini ya. Nah, berbeda dengan pupuk organik ini memang agak lambat menampakkan dampaknya terhadap tanaman kita, karena memang begitu ya. Kalau unsur organik ini memang begitu, karena dia bersifat slow release ya, yang diserap perlahan-lahan, yang dilepaskan perlahan-lahan ion-ion positifnya oleh pupuk organik ini terhadap tanah. Nah, dari situ akar akan menyerap ke tanah dari ion-ion positif tadi yang telah dilepaskan oleh pupuk organik tadi. Sebenarnya ini sangat bermanfaat ya, tidak bermanfaat bagi kita, tapi nanti bermanfaat bagi generasi kita, anak cucu kita ke depannya ya. Bagaimana kita menjaga alam ini agar tetap terjaga baik ya, agar tetap seimbang ya. Ini harus kita jaga, harus kita perhatikan. Nah, kesimpulan dari video ini adalah marilah kita tetap memakai pupuk organik ya. Di samping kita memakai pupuk kimia, kita juga harus memakai pupuk organik sebagai keseimbangan alam kita ini ya. Oke, sobat-sobat semua, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi petani. Saya mohon maaf.
Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.